Ini kan Kala-kala ramai teh. Zoom terbaru, agak bingung ini. Assalamualaikum. Saya dari Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Ki Curug, Sukabumi hadir. Bumi. Siap. Dan yang musim Ada hadir. yang bisa tolong bantu nggak? Kalau kita mau tulis nama kita, Rame ya. diklik apa ya? Tinggal update lagi kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi. Pagi selamat. Ada yang bisa tolong bantu? Assalamualaikum. Kenapa? Apa yang bisa dibantu? Kalau kita mau tulis nama kita sesuai dengan format itu, apa yang diklik ya? Soalnya ini kan Zoom terbaru, baru sekali ini. Oh, Ya, dari ini Iya, aja saya dari juga gimana itu Kak? Saya juga belum. Itu gimana caranya? Kalau digeser-geser ke swipe ke kanan, ini kan ada pesertanya peserta semua itu baru cek nama kita pesertanya dan tuh. itu juga bisa dicek Ketuk itu. dua kali, kemudian masuk, ketuk lagi, ganti nama. Iya, yang diklik apa ya? Ini yang diklik yang Yang mana Kak? Saya 154 peserta ya? kurang paham ya. Ya, Dari yang ini disebut jumlah ada pesertanya jumlah itu loh. peserta itu aja. Jumlah peserta diketuk. Bisa tahu Ah. Ada pilihan ganti nama. Yang mana? semua lebih sulit. Terus Kasih Tulisan jumlah peserta. ancur-ancur gitu cara untuk bisa. Ini soalnya jadi bingung. nggak dimatiin mic-nya nih. Yang mana Kak? Saya juga Yang ada tulisan jumlah peserta. jumlah peserta bentar. jumlah peserta cari. Iya. Ya, terus Baru Kemudian diketuk cari dua kali, nama lalu ada perangkat pilihan ganti kita nama. apa. Aduh, ngapain? Siapa sih apa dapat kita gitu. Duh, jangan berapa lagi Nama ini kita nih. apa, lalu kemudian Bentar ya, ketuk dua lagi kali, nulis pilih ganti nama. nama. Lalu silakan diedit. Kumaha tuh itu ya. Oh, ini lagi. Bentar, angkat. Aduh, mana lagi? Ya, angkat tangan dulu. Ada 9 di situ. Oh iya. 9. Ya. Terima kasih Kak. Sudah ya, udah diganti namanya. Udah. Oke. Kata ada 9. Ih. Kok ada piano itu? Siapa main piano? Ya masuk cepat ya. Ditunggu ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai untuk acaranya. Oke, mulai. Shalom. 2 menit lagi akan kita mulai untuk acaranya sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Iya Kak. Perkenalan dulu Kak sebelum mulai. Perkenalkan, saya di sini adalah FI Ayu sebagai MC dan nanti ada Kak Khoirin di sini sebagai juru bahasa isyarat. Oh ada juga berarti yang tunanetra di sini. Banyak tunanetra. Masuk ke tunarungu Kak, pakai bahasa isyarat gitu kan. Oh, tunarungu. Iya. Tunanetra banyak. Selamat siang semuanya. Halo. Halo, selamat siang. Bro. Selamat Ya, siang. salam kenal dari Ruteng, Manggarai. Salam. Amerika hadir, Salam. Amerika hadir. Amerika. Palestina hadir. Perkenalkan Fajar dari Cikarang, Bekasi. Oke. Perkenalkan nama saya Diandra sama dengan Andra. Ya. DKI Jakarta. Ya, diterima salam kenalnya. Salam kenal juga. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua, diharap untuk mematikan mikrofonnya ya, karena sesaat lagi kita akan memulai untuk acaranya. Izin matikan kamera sebentar Mbak ya. Wah, sunyi senyap ya.
Itu jangan dihidupin dulu mikrofonnya katanya. Ya kan belum dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kak Imade Prasetya Wiguna Mahayasa, selaku CEO dari PT Mahayasa Teknologi Nusantara. Yang terhormat, Bapak Wisnu, selaku perwakilan dari The Network Indonesia, dan semua peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir pada acara sosialisasi dengan tema Disabilitas Mandiri melalui Produk Digital by PT Mahayasa Teknologi Nusantara dan The Network. Acara ini merupakan bentuk kepedulian PT Mahayasa sebagai perusahaan yang dikelola disabilitas untuk memberikan peluang penghasilan tambahan bagi disabilitas lainnya di Indonesia. Adapun acara disabilitas mandiri melalui produk digital ini merupakan satu kesatuan pelatihan yang terdiri atas sosialisasi, 1. Pelatihan hari ini, 2. Pelatihan teknis dan demonstrasi aplikasi yang akan dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 2024, dan 3. Monitoring selama 1 bulan yang akan berakhir pada tanggal 10 Maret 2024. Nantinya akan ada 25 disabilitas terpilih yang akan mendapatkan bantuan modal usaha yang langsung dapat digunakan untuk berjualan di aplikasi Smart Saldo yang merupakan aplikasi dari PT Mahayasa Teknologi Nusantara. Pastikan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mengikuti proses sosialisasi, pelatihan, dan monitoring dengan maksimal ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan saya FT Ayu. Saya adalah Customer Service Officer dari PT Mahayasa Teknologi Nusantara dan selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara sosialisasi disabilitas mandiri melalui produk digital pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Dan perkenalkan, di sebelah saya ini ada juru bahasa isyarat, yaitu Kak Khoir. Demi kenyamanan bersama, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan kondusif, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para peserta ya, yaitu pertama adalah penggunaan format penamaan Zoom yang menggunakan format nama panggilan, underscore jenis disabilitas, underscore kota. Contohnya adalah Wiguna, underscore Ganda, underscore Denpasar. Yang kedua, dimohon untuk tidak open mic selama tidak dipersilakan berbicara. Yang ketiga, peserta diwajibkan open kamera selama pembukaan, tanya jawab, dan penutup. Pada saat materi, peserta diperkenankan untuk off kamera. Yang keempat, peserta wajib mengisi link absensi yang nanti akan dikirimkan ke dalam grup pada akhir acara. Yang kelima, pastikan sudah menginstal aplikasi Smart Saldo untuk kelancaran pelatihan nantinya ya. Saya juga memberikan himbauan untuk seluruh peserta agar dapat mengikuti proses acara sosialisasi pada hari ini dengan kondusif. Silakan para peserta bisa berada di tempat yang tenang agar acara hari ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, adapun susunan acara pada hari ini diantaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Penyampaian sosialisasi oleh Imade Prasetya Wiguna Mahayasa selaku CEO dari MTN Group,
serta sesi tanya jawab. 5. Sesi foto bersama. Dan 6. Penutup. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada kesempatan yang berharga ini, kita akan mengikuti rangkaian acara sosialisasi disabilitas mandiri melalui produk digital. Tentunya, acara sosialisasi pada hari ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, terutama dari seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara hari ini dengan doa bersama, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih disampaikan. Memasuki acara berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai MC ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat dan rasa kecintaan terhadap negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airku, saya tumpah darah. Salah aku berdiri di padu itu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, negeriku bangsaku, rakyatku semua. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yakni penyampaian sosialisasi oleh Imade Prasetya Wiguna Mahayasa selaku CEO dari PT Mahasiswa Teknologi Nusantara. Adapun sosialisasi hari ini bertujuan untuk memperjelas alur program pelatihan yang diadakan oleh MTN Group, yang mana sosialisasi ini terdiri dari 3 poin bahasan, yaitu pertama, pengenalan perusahaan PT Mahasiswa Teknologi Nusantara. Yang kedua, penjelasan mengenai aplikasi, yaitu Smart Saldo, yang nantinya akan digunakan untuk media pelatihan. Yang ketiga, penjelasan alur program, meliputi jalannya program, aspek penilaian, serta pemberian modal bagi disabilitas yang terpilih.
Dalam sesi ini nantinya akan diadakan sesi tanya jawab. Silakan untuk para peserta dapat memperhatikan acara dengan seksama dan menyiapkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk Kak Imade Prasetya Wiguna Mayasa, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi. Suara saya sudah terdengar dengan jelas, Mbak Ifti? Iya, terdengar. Jelas, jelas. Sudah ya, oke. Terdengar Baik, sangat terima kasih jelas. banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ifti selaku Customer Service Officer dan juga MC yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kerjanya, dan untuk Kak Koi, teman saya selaku JBI, dan Mas Fauzan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi-materi dari sosialisasi pelatihan produk digital kami, yaitu perusahaan PT Mahayasa Teknologi Nusantara. Mungkin bisa langsung di-share screen saja untuk ininya, materinya ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah bergabung dalam room ini. Sangat luar biasa sekali, pagi hari ini sudah ada lebih dari 100 ya yang mengikuti proses sosialisasi ini. Terima kasih banyak. Baik, saya akan memulai saja proses sosialisasi ini. Nah, jadi next slide 2, Mbak. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang profil perusahaan. Kemudian kita juga akan menjelaskan beberapa latar belakang dari pelatihan kami. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan juga seputar alur program. Seperti apa nanti alur programnya. Next. Baik, di sini kita akan memulai dari profil perusahaan. Jadi PT Mahayasa Teknologi Nusantara ini adalah perusahaan yang bergerak di distribusi produk digital seperti pulsa, paket data, voucher game, token listrik, dan lain sebagainya. Kita saat ini berdomisili di Denpasar, Bali, Bapak Ibu dan teman-teman. Oh ya, saya juga izin memperkenalkan diri. Jadi saya selaku CEO dari PT Mahayasa Teknologi Nusantara. Kalian bisa panggil saya Wiguna. Mungkin teman-teman disabilitas di sini ada yang cukup familiar. Saya adalah seorang disabilitas juga, di mana saya mengalami disabilitas atau menyandang disabilitas yaitu tunanetra dan juga disabilitas tuli. Jadi saya adalah seorang disabilitas ganda. Kalau tulinya ini sekitar 50% ya. Jadi kalau untuk di Zoom ini masih lumayan bisa mendengarkan. Nah, untuk PT Mahayasa Teknologi Nusantara sendiri, di sini kita memiliki beberapa produk, yaitu Smart Saldo yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman download juga di Play Store mungkin. Kemudian ada Empai Komunika, dan kita juga punya satu anak usaha yaitu PT Sunar Sanggita Melodi Nusantara, di mana bergerak dalam bidang musik, yaitu private musik, jasa pengisi acara, dan lain sebagainya, yang nanti akan kita jelaskan beberapa aspeknya ya. Nah, di sini sejauh ini MTN Group sudah memiliki 14 orang karyawan, di mana 80%-nya ini berasal dari non-disabilitas dan 20%-nya ada dari teman-teman disabilitas sendiri. Next. Nah, jadi di sini saya juga akan menyampaikan sekilas sejarah berdirinya, kenapa sih dan bagaimana ceritanya gitu ya, saya bisa mendirikan perusahaan ini. Jadi awalnya ketika saya masih berkuliah di Kota Malang, yaitu tepatnya Universitas Negeri Malang pada tahun 2018, waktu itu kebetulan saya adalah salah satu penerima bantuan KIP kuliah yang sekarang KIP kuliah ya. Kalau dulu masih namanya itu bidik misi. Nah, waktu itu kebetulan saya memang keadaan ekonomi keluarga tidak begitu baik sehingga saya menjalankan beberapa usaha juga di kampus. Di antaranya itu adalah private musik dan juga penjualan produk digital seperti yang saat ini saya lakukan. Waktu itu tahun 2020 pandemi sempat melanda ya. Nah, ketika pandemi itu melanda,
Jadi saya terpaksa harus pulang ke Bali karena perkuliahan diselenggarakan secara online ya teman-teman. Nah, praktis kalau kuliahnya sudah online, saya kehilangan cukup banyak penghasilan karena memang fokusnya saya itu waktu itu adalah berjualan secara offline. Ketika saya kembali ke Bali, saya bingung nih, saya harus menjalankan apa untuk tetap memutar uang dan mendapatkan penghasilan. Akhirnya saya riset-riset, iseng-iseng riset gitu, gimana sih caranya membuat aplikasi. Karena dulu kan saya itu masih berjualan di aplikasi orang lain ya. Nah, saat itu saya muncul ide, kayaknya yang punya aplikasi kayak gini mereka tetap tetap aman gitu selama pandemi karena orang-orang itu banyak juga membeli produk digital seperti pulsa paket data itu dengan download aplikasi mereka. Jadi mereka nggak perlu jualan secara offline. Akhirnya saya lihat-lihat beberapa webinar, lihat-lihat beberapa tutorial-tutorial dan bersama teman saya waktu itu Rila Ayu Agnes, saya akhirnya meluncurkan aplikasi Wiguna Payment pertama kalinya di tahun 2020. Nah, waktu itu Wiguna Payment ini belum belum ada apa namanya legalitas resminya ya. Nah, setelah saya berhasil meluncurkan aplikasi ini, selang 1 tahun kemudian baru kita ada legalitasnya dan sudah mulai merekrut beberapa orang karyawan karena memang di awal itu adalah fase-fase di mana kita harus belajar untuk manage produknya, terus melayani pelanggan dan melakukan banyak hal lainnya. Kemudian em, kemudian saya lanjut aja ya, next ya. Nah, kemudian di sini saya akan merangkum beberapa sejarah penting ya dari perusahaan kita. Yang pertama itu adalah 2020 tadi aplikasi Wiguna Payment itu rilis. Kemudian bulan September 2021 kita punya legalitas PT. Kemudian 1 tahun kemudian yaitu 2022 kita meluncurkan aplikasi kedua yaitu Employee Komunika di bulan September juga. Kemudian di tahun 2023 kita rilis aplikasi Smart Saldo. Jadi Smart Saldo ini belum begitu lama ya, sekitar belum sampai 1 tahun Smart Saldo. Dan akhirnya kita juga menggabungkan aplikasi Smart Saldo dengan Wiguna Payment menjadi satu merek, yaitu Smart Saldo saja. Dan Wiguna Payment saat ini sudah menggabungkan merek tersebut ya dengan aplikasi Smart Saldo. Nah, kemudian di tahun 2022 kita membuat website yang saat ini bisa diakses di sunarsanggita.my.id. Itu adalah sebuah platform kursus musik online yang masih kita bangun. Kedepannya juga nanti mungkin bisa teman-teman disabilitas menjadi kreator di situ. Next. Ini adalah beberapa penghargaan yang telah kami dapatkan di tahun 2021 untuk PT Mahayasa Teknologi Nusantara mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik di Angku Bangku Berbisnis, di mana saat itu programnya dijalankan oleh The Network juga. Kemudian di tahun 2021 kita dapat pendanaan dari Telkom Indonesia, dan di tahun 2023 kita ikut kompetisi Diva Bisa dari Astra Startup. Mungkin teman-teman juga ada yang ikut. Di situ kebetulan Sunarsan kita dapat juara 1. Dan yang terakhir ini kita dapat penghargaan yaitu Inclusive Innovation Award dari UNDP Indonesia tahun 2023. Next. Nah, di sini saya akan masuk aja langsung ke latar belakang program ya teman-teman. Jadi kenapa sih kita membuat program pelatihan ini? Jadi yang pertama saya sebagai disabilitas sendiri melihat fenomena bahwa disabilitas memang sangat sulit ya mendapatkan pekerjaan. Dan poin yang kedua itu Yang kedua itu ketika kita sulit nih mendapatkan pekerjaan, kita mau nggak mau nih harus menjalani usaha kan gitu ya. Dan juga pada akhirnya untuk menjalani usaha itu tentu saja butuh modal, dan ternyata untuk modal ini sangat sulit gitu teman-teman didapatkan oleh teman-teman disabilitas. Dan poin yang terakhir itu adalah mobilitas ya. Poin mobilitas bagi disabilitas itu sangat sulit sekali, di mana saya seorang tunanetra juga mau kemana-mana itu mahal, harus pakai Gojek dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan ulas satu persatu ya, teman-teman. Next. Nah, yang poin pertama ini mungkin saya nggak terlalu banyak bahas karena kita semua juga tahu
gimana sulitnya saat ini kita dapat kerja, teman-teman. Menurut data ya dari WHO, itu penyandang disabilitas di Indonesia itu ada sekitar 10% dari jumlah semua total penduduk. Jadi ketika kita melamar kerja, ini banyak sekali ya diskriminasi yang kita dapatkan. Banyak sekali diskriminasi, baik secara kondisi kita sendiri, bahkan itu teman-teman ada yang cerita juga kalau misalnya baru masukin CV, itu sudah ditolak gitu ya untuk kerja. Nah ini mungkin teman-teman juga banyak sekali mengalaminya hal ini ya. Next. Nah, karena sulitnya kita mendapatkan kerja, teman-teman ya. Di sini saya juga akhirnya sebagai disabilitas ganda, di mana sulit untuk meyakinkan perusahaan lain, akhirnya saya mikir nih, apa ya usaha yang bisa saya jalani untuk dapat tetap hidup dan melangsungkan kegiatan saya. Jadi akhirnya kita akan terpacu, teman-teman, untuk usaha. Ini juga menjadi salah satu kebanggaan bagi diri saya sendiri dan teman-teman semua, karena disabilitas ini faktanya itu mayoritas kerjanya itu di wirausaha, di mana wirausaha ini sangat sulit ya kalau diimplementasikan oleh yang non disabilitas sekalipun. Jadi kita ini salah satu poin yang bisa menjadikan kebanggaan dalam diri kita, karena kan banyak orang tuh yang nggak mau ya usaha gitu, malas karena susah untuk modal, susah juga untuk gimana ngejalaninnya. Tapi kita sebagai disabilitas yang mau nggak mau harus usaha, itu menjadi salah satu poin plus gitu, teman-teman. Kita jadi bisa belajar ya dari hal tersebut. Next. Nah, kemudian poin selanjutnya, ketika kita tadi sudah misalnya nih kepingin untuk usaha, tapi usaha kan butuh modal yang besar ya, teman-teman ya. Di sini adalah hambatan kita yang selanjutnya. Kita udah ada niat usaha, tapi modalnya itu susah gitu. Kita nggak punya modal sendiri. Di sini saya sharing aja beberapa tahapan saya dalam menjalani usaha saya ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menentukan modal kita nantinya. Yang pertama dulu saya itu menjalani usaha saya dari modal saya sendiri, jadi dari tabungan saya. Kebetulan waktu itu saya ada uang saku juga dari orang tua yang meskipun tidak banyak, tapi saya sempatkan untuk menabung. Akhirnya kebetulan pada saat pandemi itu tabungan itu terpakai untuk membuat usaha yang lain. Jadi yang poin yang pertama, kalau memang kita ada kalau kita ada penghasilan yang kecil, sebaiknya tetap untuk menabung ya, seberapapun penghasilan kita, kecil atau besar, kita sisihkan mungkin 20% untuk menabung, karena kita nggak akan tahu nih ke depannya kayak gimana ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, tiba-tiba pandemi, terus dengan tabungan saya bisa melanjutkan usaha. Nah, kemudian yang kedua itu adalah melalui investor. Yang pertama tadi nyari dana lewat tabungan ya. Yang kedua lewat investor. Investor itu adalah orang yang bersedia untuk memberikan kita modal. Nah, model dari investor ini ada dua, teman-teman ya. Ada mereka itu yang minta bagian saham, tapi ini emang agak sulit ya untuk pembahasannya, tapi saya sekedar sharing aja. Jadi kalau saham itu misalnya nih, kalian punya usaha, mau bikin usaha bakmi ya, kalian dimodali 10 juta dari investor itu. Jadi dari 10 juta itu modal kalian akan dibagikan sama investor, akan bagi dua nih. Jadi 50% dari investor itu 10 juta, terus misalnya dari kalian 10 juta juga. Jadi investor itu punya kepemilikan usaha kalian tuh 50%. Jadi dia berhak untuk ikut mengatur jalannya usaha, ikut dapat keuntungan 50% dan lain sebagainya. Kalau investor modelnya seperti itu ya, modelnya. Kemudian ada juga investor yang membeli merek kita, membeli merek dagang kita. Kita punya misalnya buat bakmi GM gitu, udah terkenal, terus kita jual lisensinya, jual hak patennya. Nah, itu dijual sekali aja biasanya, tapi harganya pasti mahal ya, biasanya bisa miliaran ataupun juga bahkan bisa triliunan, teman-teman, kalau mereknya sangat besar. Itu dari investor tadi ya. Kebetulan kami dapat pendanaan waktu itu dari Telkom tahun 2021, modalnya dari investor, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hibah. Nah, hibah ini adalah dana yang diberikan oleh orang ataupun juga perusahaan lainnya berupa dana yang bisa kalian pakai untuk kebutuhan apapun. Kebutuhan usaha maksudnya, kebutuhan usaha yang nantinya dipertanggungjawabkan.
Meskipun kalian udah dikasih uang, tapi kalian harus bertanggung jawab udah pakai apa aja dan lain sebagainya. Dan hibah ini nggak perlu kalian kembalikan biasanya ya, nggak perlu kalian kembalikan dalam bentuk uang ataupun yang lainnya. Jadi kalian sudah bisa pakai itu hibahnya, uangnya untuk menjalankan usaha. Terus, nah di sini juga saya dalam permodalan sering juga mengalami yang namanya kesulitan meyakinkan investor ataupun juga apa namanya. Nah, bank ya misalnya kita model selanjutnya ini saya lupa ya untuk membahas. Jadi ada yang selanjutnya itu adalah kita melalui pinjaman teman-teman ya. Untuk meyakinkan ini saya sering sulit karena disabilitas itu kan meskipun punya usaha sering diragukan ya. Saya juga mau ngajuin kur gitu misalnya ke bank itu sering diragukan. Bener nggak nih usahanya bisa jalan atau kayak gimana kamu bisa menjalani usaha dan lain-lainnya itu sering sekali diragukan teman-teman. Jadi di sini saya ada tips untuk kalian bisa meyakinkan investor maupun juga meyakinkan dari segi bank sendiri. Yang pertama, bisnis kalian ini harus udah terlihat. Jadi bentuknya udah ada kalau mau nyari investor ataupun bank ya. Kalau sebagai disabilitas ya. Jadi yang pertama saya punya bisnis pijat atau bisnis makanan. Kalian sudah jalan minimal paling nggak 3 bulan gitu ya. Ini fakta yang saya alami sih ya. Jadi udah berjalan, terus udah ada pelanggannya meskipun dikit. Jadi sudah ada dokumentasinya gitulah. Kalian dokumentasikan bisnis kalian, kalian foto-foto gitu misalnya pelanggan-pelanggan kalian yang pernah datang. Terus yang selanjutnya itu adalah track record BI checking. BI checking itu istilahnya adalah kalian kalau kredit mau pinjam uang gitu biasanya akan tercatat di sistem Bank Indonesia teman-teman. Misalnya kita mau pay letter nih, mau beli HP dengan cicilan. Nah itu kalau kalian bayarnya lancar itu akan tersimpan di Bank Indonesia teman-teman. Akan tersimpan di situ datanya. Misalnya Wiguna nih, Wiguna lancar nggak bayar kreditnya. Nah nanti bank itu bisa pertimbangkan dari situ juga. Lihatnya kalau Wiguna lancar bayar kreditnya, biasanya bank itu akan memberikan kreditnya ke kita. Nah, tips dari saya dulu itu kalau mau minjam di minjam di offline gitu ya, misalnya mau minjam uang di salah satu, misalnya mau beli HP gitu, sering ditolak gitu teman-teman. Nah, akhirnya saya pakai fasilitas GoPay Pinjam waktu itu. Saya pakai fasilitasnya karena online, dia nggak tahu ya untuk saya itu tunanetra apa enggak dan pinjaman saya disetujui. Terus saya bayar tepat waktu. Akhirnya setelah itu saya gampang pinjam kredit teman-teman untuk di bank dan lainnya. Ini sudah sharing aja ya. Kemudian yang selanjutnya data lengkap. Nah, data lengkap ini ya kalian punya perizinan usaha yang sekarang NIB ya. NIB cukup mudah diurus lewat OSS. Itu saya tidak menjelaskan lebih lanjut di sini karena ini lebih ke latar belakang aja ya. Kalian harus punya data perizinan usaha yang lengkap, terus juga punya data-data dokumentasi usaha yang lengkap, akun sosial media dan lain sebagainya biar bank ataupun investor tuh yakin. Next. Nah, ini diskriminasi tadi ya waktu melamar kerja saya nggak jelasin lebih lanjut lagi. Sepertinya sudah kita semuanya paham ya gimana diskriminasi dialami oleh teman-teman semua dalam melamar kerja. Tapi saya punya tips nih, gimana caranya biar kita bisa meyakinkan dari pemberi kerja. Karena saya selaku pemberi kerja juga yang sudah memperkerjakan disabilitas itu punya beberapa kriteria teman-teman untuk menerima disabilitas ya dalam bekerja. Jadi yang pertama itu kita harus pelajari skill sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kan pelatihan online banyak ya, termasuk di sini juga teman-teman cari skill sebanyak-banyaknya dulu, apa yang teman-teman mau latih selama gratis gitu, silakan dilatih aja ya. Terus yang kedua, pemberi kerja itu termasuk saya sering sekali melihat latar belakang pengalaman teman-teman. Ini udah berpengalaman atau belum sama sekali. Nah, biasanya kita lebih prioritas ke yang pernah punya pengalaman. Meskipun misalnya teman-teman tuh cuma magang aja. Jadi kalau ada lowongan-lowongan magang itu bagi disabilitas itu sangat penting banget kalian ikuti karena itu menjadi pertimbangan juga. Nah, terus yang ketiga, kalau kalian belum kuliah atau masih lulusan SMA misalnya sekarang, saran saya cari beasiswa ya. Beasiswa untuk kalian bisa melanjutkan pendidikan ke S1 ataupun S2. Itu saat ini sangat banyak sekali yang membuka bagi disabilitas. Kalau kalian mau cari infonya,
di Bang Dimas ya, teman saya salah satu yang penerima LPDP itu Bang Dimas punya salah satu grup yang sharing-sharing itu untuk beasiswa-beasiswa gitu. Kemudian yang keempat, biasanya pemberi kerja itu suka banget sama yang apa namanya, yang punya skill-skill spesifik teman-teman. Misalnya teman-teman punya skill di bidang editing. Nah, perdalam itu sedalam-dalamnya. Kalau punya kemampuan di bidang copywriting, perdalam itu sedalam-dalamnya. Nah, biasanya nanti pemberi kerja itu senang banget sama yang kayak gitu ya, yang spesifik. Kemudian yang terakhir itu adalah skill komunikasi. Komunikasi dalam kerja ini penting banget teman-teman ya. Kalian harus belajar gimana caranya berkomunikasi dengan baik, dengan jelas, dengan sopan, dan juga punya kesan yang positif gitu teman-teman. Ini saya cuma nyampein tips saja. Kalau teman-teman mau lihat caranya gimana, teman-teman bisa browsing. Karena kita di sini cuma nyampein beberapa tips saja ya, biar esensi sosialisasi kita nggak melenceng nanti. Next. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sosialisasi tentang produk digitalnya teman-teman. Itu tadi latar belakang kita. Kenapa sih kita buat pelatihan ini? Karena beberapa aspek yang sebelumnya sudah kita sebutkan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk digital. Nah, produk digital ini adalah produk yang tidak memiliki bentuk fisiknya teman-teman ya. Contohnya e-book gitu misalnya, voucher game, terus termasuk produk kita sekarang pulsa, paket data, terus dari pemerintah itu ada e-materai ya, materai secara digital. Terus produk-produk yang lebih kompleks kayak misalnya game-game yang ada virtual reality, mungkin teman-teman pernah dengar kalau kita teman-teman yang non tunanetra ya, non tunanetra itu mereka biasanya pakai kayak handset gitu, terus dia bisa lihat nih kayak di dunia lain, itu termasuk juga produk digital teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet, simpelnya itu adalah produk digital. Itu adalah produk yang tidak memiliki bentuk fisiknya, yang bisa kita nikmati tanpa bentuk fisiknya. Kayak tadi e-book dan produk kita ya, kayak pulsa, paket data gitu, bisa dibeli secara online ataupun tapi nggak ada produk di secara fisiknya. Kemudian next, habis ini kita sesi tanya jawab ya sebelum kita alur programnya. Nah, terus kenapa kita milih produk digital sebagai salah satu pelatihan yang bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas atau dinikmati oleh teman-teman disabilitas? Karena seperti saya sendiri yang sudah merasakan berbisnis digital, kita sebagai disabilitas itu berpeluang sangat besar untuk sukses teman-teman di sini. Karena apa? Karena kalau saya khususnya netra ya, kalau tunanetra itu kan susah ya kalau mau kemana-mana itu susah. Terus kalau mau, apalagi kalau saya ada hambatan pendengaran juga teman-teman, dibayangkan kalau saya mau interaksi sama orang, kalau tunanetra terus juga ada hambatan pendengaran, mau ngobrol aja susah teman-teman ya. Mau tahu ini siapa dan lain-lain itu susah, benar-benar susah banget teman-teman. Saya juga merasakan ya gimana teman-teman tuli itu merasa kalau mereka ngobrol biasa aja itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Jadi kita harus bersyukur apapun kondisi kita, pasti kita punya kelebihan masing-masing. Nah, jadi ketika digital ini ada, saya senang sekali karena bisa berinteraksi seperti ini teman-teman dengan teman-teman yang lain. Kemudian lewat chat gitu, kalau teman-teman tuli pasti lebih mudah ya kalau interaksi lewat chat, saya yakin itu. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa produk digital itu cocok buat kita jual. Karena memang dunia digital itu seakan-akan membuat disabilitas ataupun non-disabilitas itu setara gitu. Setara dalam komunikasi tentunya ya. Dan juga peluang-peluang yang lainnya. Memang saya akui kalau misalnya dalam aspek visual buat teman-teman tunanetra mungkin memang belum banyak solusi ya saat ini yang bisa mendeskripsikan visualisasi digital gitu. Saya juga akui itu. Tapi setidaknya ada peluang gitu untuk kita. Contohnya udah ada Microsoft Office kan, kita bisa bekerja jadi admin. Terus teman saya juga Bang Gunawan juga yang dari The Network itu saat ini juga dia disabilitas dan bekerja di network juga sudah sangat setara gitu dengan yang lain, bisa bikin form dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tadi alasan yang pertama ya. Kemudian alasan yang kedua, secara tidak langsung kita juga hemat biaya teman-teman. Karena saya sebagai disabilitas tunanetra khususnya dan teman-teman daksa juga yang kesulitan mobilitas,
susah banget kalau mau kemana-mana ya teman-teman. Kita harus order Gojek dulu, atau kalau kita minta bantuan ke teman, belum tentu teman kita bisa selalu kan ya. Pasti ada aja mereka itu kadang-kadang halangan gitu. Jadi kita bisa menghemat biaya gitu. Dengan digital kita bisa mengakses seluruh orang, seluruh Indonesia dengan cara yang lebih murah dan lebih mudah tanpa kita harus mengeluarkan budget untuk mobilitas offline. Kecuali kalau kita mau ngiklan, itu beda lagi nanti ya. Nanti bisa kita bahas lagi. Kemudian yang ketiga ini hampir sama seperti yang pertama ya. Digitalisasi ini membuat kita mudah belajar, teman-teman. Mudah mempelajari hal-hal baru. Mungkin saya mikir sih ya, disabilitas yang tahun 90-80-an, gimana caranya mereka gitu untuk mempelajari hal baru, di mana saat itu pasti pelatihannya masih dikit, terus yang lain-lain itu masih susah. Jadi kita termasuk bersyukur sebagai disabilitas yang hidup di generasi baru sekarang, 2000 ke atas, itu teknologi udah canggih dan kita bisa meeting secara online seperti hari ini, itu sangat luar biasa sekali, kita syukuri teman-teman. Kemudian next. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke aplikasi kita ya. Jadi di sini Smart Saldo, salah satu aplikasi dari PT Mahayasa Teknologi Nusantara, nantinya akan kita gunakan untuk pelatihan teman-teman. Nah, apa sih itu Smart Saldo ya? Jadi Smart Saldo itu adalah aplikasi pembayaran digital yang bisa kita pakai jualan berbagai macam produk seperti pulsa, paket data, voucher game, token listrik, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi Smart Saldo ini bisa kalian download di Play Store, itu memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap, dan saya sebagai netral cukup aksesibel, tapi memang saya akui nggak 100% aksesibel, dan mungkin kedepannya masih bisa dikembangkan ya teman-teman ya. Jadi aplikasi Smart Saldo inilah nanti yang akan kita gunakan untuk media pelatihan teman-teman semua. Jadi teman-teman silakan, bagi yang belum install, silakan diinstal terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Next. Nah, di sini kita mau masuk ke alur program ya teman-teman. Alur program pelatihan kita pada tanggal 5 Februari. Nah, ini silakan teman-teman siapkan pertanyaannya terkait alur program. Saya akan menjelaskan secara rinci. Jadi yang pertama, pelatihan kita nanti itu ada di tanggal 5 Februari, teman-teman, melalui Zoom juga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian habis pelatihan itu ada mentoring lewat grup WA. Dan terakhir itu nanti ada pemberian modal bagi 25 disabilitas terpilih. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pelatihan tanggal 5 Februari. Jadi hari ini adalah sosialisasi dulu teman-teman ya. Saya sosialisasikan apa latar belakangnya kita, pengenalan perusahaan yang tadi, dan juga tanggal 5 itu sistemnya seperti apa. Jadi nanti tanggal 5 Februari kita akan berfokus pada demonstrasi aplikasi teman-teman. Nanti untuk pelatihannya biar lebih aksesibel, biar lebih mudah diakses, saya akan mendemonstrasikan aplikasinya langsung menggunakan screen reader ya, screen reader talkback, supaya teman-teman yang tunanetra bisa ada gambaran juga untuk aplikasinya. Jadi yang kita bahas itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama itu adalah pengoperasian aplikasinya. Gimana cara daftarnya? Kalau teman-teman masih ada yang sulit daftar, nanti kita akan jelaskan lagi gimana cara daftarnya, aplikasi Smart Saldo. Terus pengenalan produknya, produk apa aja sih yang kita sediakan di Smart Saldo gitu ya. Misalnya ada pulsa, paket data, voucher game, token listrik. Nanti kita akan bahas secara praktik gitu, teman-teman, secara praktik. Kemudian ada pengenalan fitur. Nah, ini seperti misalnya gimana cara isi saldonya, lewat mana aja bisanya gitu ya. Kita akan jelaskan nanti di tanggal 5. Terus jalur transaksi itu lewat mana aja. Kita bisa transaksi lewat WA dan juga lewat aplikasi teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan sistem downline atau sistem peragenan. Peragenan ini adalah salah satu sistem yang sangat menguntungkan bagi kita sebagai disabilitas untuk mencari istilahnya cuan tambahan gitu ya dalam menjalani usaha ini. Next.
Nah, terus kita juga mau ngasih tips-tips buat teman-teman nanti ya. Yaitu yang pertama adalah masalah-masalah apa sih yang biasanya dialami oleh counter-counter gitu ataupun juga yang punya usaha di bidang produk digital ini, apa aja sih masalahnya. Terus strategi jualannya gimana sih caranya, strategi jualan produk digital ini, gimana caranya strategi berjualan tanpa kalian harus pergi jauh-jauh gitu ya, berjualan ke seluruh Indonesia tanpa ketemu sama orangnya, gimana sih caranya. Nanti kita akan kasih tahu juga di tanggal 5 Februari. Nah, kita juga punya peluang untuk kalian yang mau punya aplikasi sendiri seperti saya, dengan merek sendiri tentunya. Misalnya kalian punya counter namanya Ahmad Sell gitu. Kayak kalian bisa bikin aplikasi namanya Ahmad Payment misalnya. Kalian bisa distribusikan ke seluruh counter yang ada di desa ataupun juga di kota kalian. Nanti kita akan jelaskan juga gimana sih caranya ya. Dan kira-kira membutuhkan biaya atau enggak, itu kita akan jelaskan juga nanti di situ. Next. Selanjutnya, setelah kita sudah menjalankan program-program itu, setelah kita menjalani aktivitas demonstrasi, kita akan mentoring di grup WA, teman-teman. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika kita tidak bisa secara langsung, karena jujur saja memang staf kami saat ini cukup terbatas dan tetap menjalani kegiatan usaha seperti biasa gitu ya. Jadi memang mau tidak mau kita menyiasatinya lewat grup WA aja. Nanti kita akan kirimkan topik per topik di grup dan kalian bisa tanya sepuasnya dan bisa praktek juga. Nanti kita akan kirimkan saldo ke 50% dari teman-teman sini untuk praktek secara langsung. Kalau nanti kita lihat yang mana nih yang paling aktif gitu, kita kirimkan saldo untuk coba praktek secara langsung ya. Meskipun saldonya nggak banyak, tapi setidaknya bisa praktek lah langsung gitu ya teman-teman. Kemudian, nah, kalau di grup WA ini lebih bersifat eksplorasi ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau yang di Zoom itu kan lebih ke kalian melihat nih, apa aja fiturnya Smart Saldo kita demonstrasikan, terus bisa tanya jawab juga sedikit di sana. Terus di grup bisa lebih eksplor lagi. Misalnya ada pertanyaan gimana cara isi saldonya mau dipraktekin dan lain-lainnya, bisa lebih eksplorasi di grup WA itu teman-teman. Lebih ke eksplorasi gitu ya intinya. Lebih mendalami. Kita nanti akan membahas seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, cara registrasi aplikasi gitu, gimana caranya, cara isi saldo, cara bertransaksi, cara cetak struk, cara mendaftarkan agen, terus cara mengatasi kendala gimana kalau kalian ada kendala gitu, gimana cara mengatasinya gitu ya, supaya pelanggan kalian nggak kabur. Misalnya kalian ada kendala, terus pelanggan kalian kecewa dan dia bisa kabur misalnya gitu, nanti kita akan kasih tahu juga. Next. Nah, tiba saatnya kita ke hal yang sangat penting nih teman-teman ya, yaitu pemberian modal. Nah, untuk pemberian modal ini akan kita berikan ke hanya 25 orang saja dari 250 orang lebih ya yang terdaftar di program ini. Jadi nanti pemberian modalnya itu akan disalurkan secara langsung ke saldo aplikasi Smart Saldo teman-teman. Karena tujuan dari pelatihan ini memang ketika kalian sudah tahu nih gimana cara mengoperasikan aplikasinya, kalian bisa langsung jualan dengan saldo itu. Jadi kalian bisa langsung usaha. Karena problem yang sebelumnya saya sebutkan bagi pengusaha disabilitas kan modal ya, modalnya. Jadi nanti teman-teman kita harapkan sudah bisa langsung jualan dan bisa langsung mempraktekkan ke pembelinya langsung teman-teman. Di sini ada sistem penilaian. Terus gimana sih apa sih yang pertimbangan kita gitu untuk memilih 25 orang tadi? Jadi ada beberapa indikator, beberapa hal penting yang harus Bapak Ibu dan teman-teman ketahui. Yang pertama adalah keaktifan selama program, bobotnya itu 20%. Jadi kita nilai untuk teman-teman yang paling aktif ya, tapi ini porsinya 20% ya dalam penilaian. Jadi nilainya ini totalnya 100 teman-teman. Nah, nanti kita akan nilai dari masing-masing itu. Yang pertama itu adalah dari aspek keaktifan, itu sebesar 20%. Kemudian pemahaman
pemahaman penggunaan aplikasi itu bobot nilainya 20%. Jadi seberapa jauh kalian paham tentang fitur-fitur aplikasinya yang sudah kita jelaskan, seberapa sih kalian paham, itu bobotnya 20% penilaiannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keinginan untuk mengembangkan usaha. Ini bobotnya yang paling besar yaitu 30%. Seberapa kalian serius untuk ingin menjalani usaha ini, terus seberapa sih kalian tuh kepingin mengembangkan, mungkin yang sebelumnya hanya jualan pulsa saja, tapi sekarang bisa punya jaringan ya, punya konter-konter lainnya yang berjualan di bawah kalian, dan mungkin punya aplikasi sendiri gitu misalnya ya. Seberapa sih besar keinginan kalian untuk itu, untuk lebih berkembang lagi, untuk meningkatkan skala usaha kalian, seberapa keinginan itu akan kita nilai 30%. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai pengisian post-test. Nanti ada post-test yang kita kirim di bulan Maret setelah terakhir pelatihan ya. Setelah pelatihan ini berakhir, ada post-test yang bisa kalian jawab di situ. Itu nilainya 20% dari pengisian itu. Jadi wajib teman-teman mengisi post-testnya yang akan kami share. Next. Nah, terus gimana nih? Misalnya kalau teman-teman nggak lolos permodalan, apa yang akan terjadi? Di sini kami akui ya, sebagai perusahaan kecil, kami belum bisa memberikan modal yang besar dan untuk semua. Jadi kami juga merasa bahwa hal yang teman-teman sudah lakukan saat ini adalah hal yang sangat penting untuk teman-teman itu setidaknya punya skill tambahan ya, punya pengetahuan tambahan. Dan kita berkomitmen juga untuk memberikan sertifikat untuk teman-teman semua. Jadi apabila teman-teman nggak lolos modalnya, teman-teman tetap dapat sertifikat yang menyatakan bahwa teman-teman itu punya penguasaan di bidang aplikasi pembayaran digital. Jadi kita kasih sertifikatnya nanti ya, untuk kalian bisa manfaatkan untuk melamar kerja ataupun yang lainnya. Kemudian pastinya teman-teman juga akan mendapatkan relasi ya dari program ini. Mungkin ada teman-teman disabilitas lainnya dari luar Indonesia, luar Indonesia, dari luar wilayah kalian gitu ya, misalnya yang belum kenal sebelumnya bisa bisa kenal kalian dan bisa kolaborasi misalnya. Dan kita harap juga kalau teman-teman nggak dapat modalnya, misalnya kalian tidak mendapatkan modal, itu kalian bisa untuk tetap gunakan aplikasi kami mungkin, dan kami akan siap untuk memberikan bantuan lebih inklusif dengan CS kami, akan kami latih juga untuk membantu jawaban-jawaban ya. Kalian punya pertanyaan misalnya nanti biar lebih inklusif gitulah setidaknya. Next. Baik, tiba kita di ujung sosialisasi pada hari ini. Maaf ya kalau saya terlalu cepat, karena memang waktu kita cukup terbatas untuk pembahasan hari ini. Dan awalnya sih saya maunya bagi sesi pertanyaan ke beberapa kelompok ya, tapi saya rasa sekalian aja. Jadi saya kasih kesempatan untuk 15 orang yang ingin bertanya. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Efti. Silahkan Mbak Efti. Baik, terima kasih disampaikan untuk Kak Wiguna atas penyampaian materinya ya. Semoga penyampaian materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu, kami buka pertanyaan untuk 15 orang peserta ya. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya, dapat melalui kolom chat dengan format menuliskan nama dan pertanyaannya, atau bisa on mic, tapi dengan syarat harus raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya panggil untuk menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan urutannya. Baik, untuk para peserta, silahkan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang on mic bisa raise hand terlebih dahulu. Yang sudah raise hand tadi, Mbak. Yang dari kolom chat silahkan langsung bisa diketikkan. Tes. Wah, ada banyak pertanyaan yang masuk ya Kak ini. Selamat siang, kakak. Oke,
kita langsung aja ya Kak. Ini udah banyak yang masuk. Aku ambil dari yang Raise hand terlebih dahulu. Silahkan eh, Kak Tarno bisa di open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Siap, terima kasih. Cek, bisa diterima? Ya, kedengaran. Ya, sebelumnya mohon maaf karena terkendala kamera saya nggak bisa di-on kan, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, saya Tarno dari Sragen, Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Mas Wiguna tadi ya, narasumber. Satu, yang pertama, masalah aplikasi. Pertama, aplikasi ini apakah memang latar belakangnya memang langsung jadi atau memang melalui berbagai macam trial, katakanlah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah produk kita atau produk yang nanti akan kita pasarkan, yaitu produk digital. Siapakah target pasar kita? Karena saat ini kalau kita melihat dari kalangan katakanlah milenial ke atas, itu semuanya pasti sudah memiliki banking. Jadi semua banking itu sudah ada fasilitas yang namanya pembelian pulsa dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menggait target-target kita yang memang saat ini kondisi kondisi di saat ini zaman sekarang kita memang kalau sebatas mohon maaf aplikasi baru katakanlah kan mungkin belum dikenal, bagaimana kita supaya lebih booming bisa menggait target pasar kita. Terus yang terakhir, ini tadi disampaikan bahwasanya di akhir Mas narasumber tadi mengatakan bisa saja membuat aplikasi sendiri. Nah, di sini saya tergelitik dalam arti tertarik. Ini apa mungkin dari aplikasi Smart Saldo ini kita kolaborasikan dengan aplikasi yang lain dengan tanda kutip yang mana aplikasi tersebut nanti dalam satu platform Smart Saldo misalnya kita bisa menjadi seorang bisa menjadi seorang katakanlah kurir online dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Kak Tarno tadi. Silahkan dari Kak Wiguna bisa langsung dijawab aja ya, daripada menumpuk nanti pertanyaannya. Silahkan Kak. Bisa di-unmute dulu Kak, masih di-mute. Oh iya, sudah. Oke. Sudah ya, aman ya suara. Aman Kak, kedengaran. Poin satu tadi, apa tadi? Bisa diulangi ya, FT? Pertanyaan mengenai aplikasi tadi Kak, aplikasinya. Oke, coba saya jawab aja secara ini ya. Eh, yang kedua tadi target pasar ya, mungkin saya mulai dari target pasar dulu ya. Yang sangat menarik sekali memang pertanyaannya. Jadi untuk saat ini memang kami akui sebagian besar di kota besar ya. Kota besar itu sudah memiliki m-banking ataupun aplikasi lainnya untuk mengisi kebutuhan produk digital mereka. Tapi sepengalaman saya selama eh, lebih dari 10 tahun dalam menjalani usaha produk digital ini, faktanya masih ada teman-teman ya, masih ada yang memang membutuhkan secara langsung gitu untuk ini datanya mungkin bisa diperkuat dari masih eksisnya cukup banyak counter di Indonesia saat ini dan mungkin teman-teman dari kalian mungkin masih tetap pernah gitu mengunjungi counter tersebut karena ada beberapa hal yang justru lebih murah kalau kita beli di counter dibandingkan beli di m-banking teman-teman. Contohnya itu adalah paket data. Jadi kalau ngomongin target pasar, menurut saya sih lebih ke orang-orang yang membutuhkan pembelian paket internet ya. Karena kalau pulsa memang tipis-tipis ya harganya ya. Lebih ke kuota sih saat ini ya.
lebih ke pembelian kuota, dan juga untuk voucher game. Voucher game saat ini juga cukup banyak yang membeli secara offline untuk pengisian voucher-voucher gamenya itu. Jadi target marketnya mungkin lebih ke, apalagi kalau teman-teman yang ada di pedesaan khususnya, kalau saya lebih ngomong ya, kalau di pedesaan itu ke mereka-mereka yang memang masih belum punya akses gitu ke aplikasi-aplikasi seperti mobile banking maupun juga aplikasi-aplikasi yang serupa, itu bisa kalian sasar ya. Jadi rakyat-rakyat pedesaan. Dan kalau kalian di perkotaan, kalian bisa memanfaatkan teman-teman ataupun juga di lokasi kalian sekitar kalian untuk berjualan. Nah, kemudian yang poin ketiga ini berhubungan juga dengan target market ya. Target market kita juga memiliki peluang untuk punya aplikasi sendiri. Jadi tren sekarang itu juga banyak konsumen yang dulunya itu belinya ke counter, tapi sekarang langsung ke aplikasinya. Misalnya nih, sekarang ada counter yang jualan pakai aplikasi Smart Saldo, tapi besoknya ada juga yang langsung beli gitu lewat Smart Saldo biar lebih murah. Kalian juga bisa gitu punya aplikasi kayak kita. Dan ini tentu saja target marketnya kalian sudah bersaing langsung ya dengan mobile banking, Shopee, dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang memiliki smartphone ini yang memerlukan pulsa dan paket data lainnya sangat banyak sekali. Dan untuk integrasi platform itu saat ini masih belum sih ya. Jadi lebih ke teman-teman punya aplikasi pengisian pulsa, paket data, dan token listrik sendiri dengan merek kalian sendiri. Saat ini sejauh ini hanya sebatas itu dulu. Dan ini kalian juga nggak perlu repot buat melayani CS-nya. CS-nya masih pakai CS-nya kami. Nantinya teman-teman tinggal berjualan saja gitu. Kemudian poin 1 tadi bisa diulangi Mbak Ifti, saya kurang jelas dengernya. Pertanyaan mengenai aplikasinya nih Kak, apakah nanti aplikasinya ini bisa langsung digunakan atau harus trial seperti itu? Bisa langsung digunakan gitu ya. Jadi ketika kita produknya ini kan kita udah ada di aplikasi ya. Jadi nanti produknya bisa langsung digunakan dengan kita mengisi saldo. Nah, kalau kita nggak isi saldo, itu masih belum bisa digunakan. Nanti untuk distributor kita langsung dari operator langsung dan beberapa mitra terkait. Jadi nanti untuk teman-teman yang beruntung langsung dikasih saldo gratis, bisa langsung dipakai teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Mohon maaf, boleh menambahkan? Oh ya, silahkan Kak Tarno. Gini, yang nomor 1 tadi masalah aplikasi yang saya tanyakan, apakah latar belakang aplikasi ini terbentuk, apakah secara spontan dalam arti langsung boom atau memang ada trial sebelumnya seperti itu. Dan yang saya tanyakan lebih lanjut, mungkinkah dari teman-teman kita itu di sini belajar untuk membuat aplikasi yang lain? Terima kasih. Mungkinkah teman-teman buat aplikasi gitu? Maksudnya aplikasi yang kayak gini gitu Mas ya? Ya, sejenis ini bisa jadi mungkin aplikasi yang lain, mungkin jasa seperti kurir dan sebagainya, seperti itu. Oh gitu. Terima kasih. Sejauh ini kami masih menyediakan, jadi nanti teman-teman sebenarnya bukan diajarkan cara membuat sih ya. Jujur saja memang kan karena saya pun juga tidak ada keahlian untuk programmer, tapi teman-teman akan bisa kami bantu sediakan secara langsung. Jadi teman-teman nggak usah membuatnya. Jadi teman-teman bisa langsung kita sediakan aplikasinya. Untuk cara membuatnya itu saat ini kami bekerja sama, ada tim developernya sendiri. Jadi nantinya kami lebih fokus ke langsung menyediakan aplikasinya gitu Mas. Jadi nggak mengajarkan cara membuatnya. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Jadi mungkin gini usul dari saya biar tidak terlalu luas apa istilahnya yang dibahas nih, mungkin ini kan dikhususkan pelatihan ini untuk Smart Saldo ya, sosialisasi. Jadi untuk ya, pertanyaan Mas Tarno tadi kan bagaimana apakah bisa disabilitas membuat aplikasi yang lain, mungkin itu bisa di pelatihan yang lain mungkin ya. Jadi tidak terlalu luas pembahasannya gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Iya, saya juga sudah resen nih.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja. Kayak ini banyak banget ternyata pertanyaannya yang masuk. Aku Mungkin dari coba, chat dulu Mbak Ifti. iya, aku coba ambil Ya, dari pilih yang yang di mewakili chat. mungkin ya. Iya, tadi juga dari chat ini udah ada pertanyaan, banyak banget pertanyaan yang udah terjawab dari Kak Wiguna tadi ya. Aku coba pilih yang sekiranya penting. Ini ada yang bertanya mengenai ini Kak. Saya mau nanya beberapa hari pelatihan ini berlangsung dari tanggal 5. Selama monitoring 1 bulan ke depan itu monitoring apa ya? Sementara modal baru diberikan di akhir program. Seperti itu. Ini dari Kak Into di kolom chat. Bisa diulang lagi sekali? Mengenai ini Kak, monitoring. Oh, monitoring, oke. Ya, selama monitoringnya itu berlangsung 1 bulan ke depan itu monitoring mengenai apa Kak? Soalnya kan modalnya baru diberikan di akhir program seperti itu. Oke. Jadi monitornya gimana gitu ya prosesnya? Ya, Kak. Baik. Nah, jadi gini teman-teman, untuk saat ini pelatihannya nanti kita akan berupa topik, memang belum berupa topik-topik yang akan, mungkin yang lainnya bisa dikondisikan ininya ya, mic-nya. Ya, jadi untuk pelatihannya nanti ini adalah pelatihan pertama ya dari kami untuk teman-teman disabilitas, dan mungkin masih banyak hal-hal yang memang harus diberikan saran-saran. Untuk nanti memang kami belum menyediakan modul, tapi akan diberikan topik-topik yang misalnya nih cara daftar aplikasi gitu ya. Nanti kami akan berikan tutorial berupa video, dan untuk teman-teman tuli juga nanti mungkin akan kami bantu JB-kan gitu untuk video itu. Nah, nanti teman-teman simak videonya gimana cara daftarnya. Kalau udah oke, nanti di forum grup itu nanti akan kita buka, dan monitoringnya nanti kita akan lihat dari pemahaman teman-teman seputar cara mendaftarnya itu kayak gimana, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dari keaktifannya. Nah, monitoringnya langsung di grup itu nanti. Jadi ketika nanti teman-teman bertanya ataupun juga teman-teman itu memberikan pendapat-pendapat gitu, nanti akan diberikan peraturan-peraturan biar kita bisa lihat ini dari siapa gitu ya, bisa ini apa namanya, bisa kita monitoring gitu. Kemudian evaluasinya yang terakhir itu berupa post test, itu berupa Google Form yang teman-teman bisa isi. Ada beberapa pertanyaan, sedikit aja kok teman-teman, jadi nggak terlalu banyak. Jadi pertanyaannya paling cuma 3 atau 4 aja yang teman-teman isi. Jawabannya itu nanti ada di proses monitoring, proses mentoring yang udah teman-teman ikuti. Jawabannya semuanya ada di situ. Jadi kalau teman-teman sudah ikut proses mentoringnya, pasti teman-teman bisa menjawab itu dari post testnya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak. Untuk menanggapi ini banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana cara aplikasinya itu di top up atau apa aja isinya aplikasinya, itu ada produk apa aja. Mungkin itu bisa dijawab di lain Teknis kesempatan ya. 5 Iya. Februari mungkin. Iya, ini Mungkin karena hari ini kita lebih fokus ke alurnya teman-teman ya, alurnya, terus nanti gimana proses penilaian dan lain sebagainya. Terus aplikasi secara keseluruhan. Seperti itu sih mungkin. Iya. Mungkin yang lewat Ya, kalau langsung boleh juga Mbak Evi bukan yang lewat mic. Iya, oke. Ini ada dari Kak Gabriel, silakan. Ini dari silakan bisa di open mic terus disampaikan untuk pertanyaannya. Boleh ya? Bisa dengar? Selamat siang. Yang Kak, jelas suaranya. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak, saya sudah mendapatkan informasi mengenai aplikasi Smart Saldo. Di mana aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang cukup, kalau menurut saya pribadi cukup aksesibel untuk tunanetra. Ada beberapa fitur yang saya ingin tanyakan, karena kebetulan kemarin saya langsung daftar di Smart Saldo itu, saya sudah daftar, hanya belum top up itu. Yang saya ingin tanyakan mengenai fitur PDAM, apakah sudah bisa berguna untuk
seluruh Indonesia atau bagaimana? Dan kalau harga untuk pulsa itu apa namanya ya, bisa terjangkau karena selama ini juga saya coba aplikasi lain, saya masih mencari-cari yang cukup di bawah lah, tapi saya dapat Yang lebih murah gitu, Pak. Iya ya. Kebetulan saya sudah mendapatkan Smart Saldo ini, kemungkinan akan beralih dari aplikasi yang lama. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Boleh, Bapak. Ya, Kak, Oke. bisa langsung dijawab aja. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga sukses untuk usaha penjualannya. Jadi untuk saat ini Smart Saldo untuk PDAM sedang proses untuk pelengkapan di seluruh Indonesia, tapi di kota-kota besar saat ini 85% sudah tercover semua. Memang masih ada yang belum, tapi nanti bisa request saja ke customer service kami nanti kalau misalnya ada yang masih belum lengkap PDAM-nya. Dan untuk harga memang kami mengusahakan yang terbaik ya dari segi banyak hal. Jadi untuk aplikasi penjualan produk digital seperti pulsa ini memang harganya sangat beragam. Mulai dari yang paling murah dan yang paling mahal. Dan teman-teman juga perlu ketahui ada istilahnya nama kualitas ya, kualitas produk sama dengan makanan gitu. Misalnya makanan harganya murah, misalnya nasi goreng 5.000 dengan nasi goreng 50.000 mungkin pasti ada perbedaan di kualitasnya, mungkin bahannya lebih premium dan juga cita rasanya lebih kuat. Sama seperti penjualan pulsa ya, mungkin banyak yang belum mengetahui juga di penjualan pulsa ini ada yang namanya kualitas produk. Kualitas produk ini dibedakan dari kecepatan biasanya teman-teman. Kecepatan dan validasi. Nah, kecepatan itu misalnya harganya agak mahal biasanya cepat banget masuknya gitu. Hanya hitungan detik aja masuk. Tapi kalau harganya murah banget, biasanya itu bisa aja 1-2 menit itu masuk. Masuknya lama biasanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kualitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi. Validasi itu mungkin teman-teman yang jualan pulsa pernah mengalami transaksinya udah berhasil tapi belum masuk gitu ke pelanggannya. Nah, ini juga adalah salah satu faktor kualitas produk. Semakin rendah kualitasnya, semakin sering terjadi produk itu udah sukses tapi belum masuk ke pelanggan. Tentu saja ini akan mengurangi pengalaman pembelian dari pelanggan kita kalau mereka udah beli, transaksinya udah berhasil tapi di mereka belum masuk misalnya. Nah, ini kan akan menjadi sebuah apa ya? Keraguan gitu. Gimana saya udah bayar tapi belum masuk nih misalnya. Nah, kalau di Smart Saldo sendiri kita optimalkan ya untuk kualitas ini supaya lebih maksimal. Tapi tentu saja ada kalanya operator itu misalnya lagi gangguan gitu. Mereka itu yang menjadikan faktor juga gimana produk yang sudah sukses itu tapi belum masuk teman-teman. Nah, jadi untuk kira-kira seperti itu ya jawabannya. Untuk produk PDAM-nya 85% sudah tercover dan untuk harganya memang belum yang termurah tapi kualitasnya kami siap untuk membantu yang terbaik seperti itu, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, dan saya baru ketahui bahwa di pulsa itu ada kualitas produk. Mungkin itu juga salah satu faktor pelanggan cari itu yang cepat dan langsung dipakai. Karena di tempat saya ini bukan soal harga tapi kualitas, orang butuhnya sangat cepat. Betul, Pak. Jadi memang kualitas itu bisa langsung masuk gitu yang utama sih kalau menurut kami saat ini, Pak. Iya, benar. Saya juga mempunyai sedikit pengalaman berkaitan dengan, karena kebetulan di sini jaringannya ya namanya Indonesia Timur, bagian timur. Iya, Pak. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih kembali, semoga sukses. Ya. Silahkan Mbak Efti bisa di chat dulu mungkin. Iya, oke. Sekarang dari chat ya, Kak. Ini langsung aja karena pertanyaannya mungkin berkaitan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan mengenai programnya nanti, Kak. Program monitoringnya itu seperti apa? Atau dalam 1 bulan itu berapa kali pertemuan? Dan untuk pelatihannya itu apakah bisa dilakukan oleh semua peserta atau hanya yang terpilih 25 orang saja yang dapat modal itu, yang bisa mengikuti pelatihannya?
Baik, terima kasih. Seperti itu Kak pertanyaannya. Silahkan bisa dijawab. Untuk pelatihannya ini mentoring ya terutama. Jadi nanti sistemnya kita akan membagi teman-teman dalam beberapa grup. Dalam beberapa grup, di setiap grup itu nanti kita akan share materi demi materi. Misalnya minggu pertama itu topiknya cara daftar dulu gitu. Cara daftar dulu. Nah, di cara daftar itu nanti akan ada videonya, terus ada tanya jawab juga yang bisa teman-teman ikuti kapanpun. Jadi selama 1 minggu itu, misalnya masih belum ngerti nih di cara daftarnya, itu bisa ditanya-tanya di sana, bisa langsung interaksi secara chat. Jadi saat ini belum ada mentoring secara langsung one by one karena memang masih terbatas untuk saat ini tim kami. Jadi sementara ini kami masih menyediakan pelatihan via chat WhatsApp. Jadi harapannya juga teman-teman yang tuli pun sepertinya tidak ada kendala ya untuk melakukan pertanyaan di sana. Jadi seperti itu untuk sistemnya. Kemudian misalnya minggu kedua topiknya itu cara top up atau cara isi saldo. Nah ini teman-teman nggak usah isi saldonya bayar gitu ya. Tapi kecuali memang teman-teman pengen ada yang ngisi saldo langsung silahkan. Tapi kita tidak mewajibkan, tidak mengharuskan teman-teman untuk mengisi saldonya dengan benar-benar transfer gitu. Cuman tujuannya ini hanya untuk teman-teman tahu aja gimana cara isi saldonya gitu ya. Cara isi saldonya gimana. Dan juga nanti ada beberapa teman-teman yang aktif, nanti kita akan kasih saldo gratis dulu di awal itu. Tapi emang nggak banyak ya. Itu hanya untuk praktek transaksi gitu. Kita kasih saldo gratis untuk topik-topik selanjutnya. Nah, terus minggu selanjutnya itu topiknya cara transaksi gitu ya. Nanti teman-teman akan praktek nih, gimana cara transaksi lewat WA, gimana cara transaksi lewat aplikasi. Nah, nanti akan kita ajarkan masing-masing. Gimana cara transaksi dan mengenal produknya lebih detail. Pulsanya itu, misalnya kayak pulsa itu macam-macam ya. Ada pulsa transfer, pulsa isi ulang, ada pulsa gift. Nah, itu teman-teman sebagai... Jadi yang dulu pernah jualan pulsa gitu, sekarang lebih detail lagi pemahamannya gitu. Gimana cara cetak struk. Jadi setiap minggu itu nanti ada topik-topik yang berbeda-beda teman-teman yang kita kasihnya. Dan perlu kita sampaikan juga, semua teman-teman akan berkesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi tidak hanya 25 saja, tapi semuanya. Jadi nanti untuk 25 itu hanya mendapatkan saldo. Jadi saldonya itu 2 kali teman-teman. Yang pertama itu kita ada limit ya, limit karena memang kita terbatas berapa yang kita kasih. Di pertama itu untuk praktek transaksi, terus yang kedua 25 nanti untuk yang terpilih saja. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan dapat membantu. Oke, seperti itu ya jawabannya dari teman-teman yang bertanya tadi di kolom chat. Selanjutnya dari ini lagi ya, dari yang Raisen. Silakan untuk dari Kak Bram dari Pekalongan, bisa di open mic terus menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang Kak. Selamat siang. Mas Wiguna, kalau boleh saya tahu untuk bantuan permodalannya kisaran berapa gitu ya kira-kira ya? Atau ada apa namanya persyaratan yang khusus untuk mendapatkan itu begitu? Untuk mendapatkan modalnya Pak ya? Ya. Oke, baik. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan persyaratan modal ini ada 4 indikator ya, 4 indikator. Mungkin bisa sekali lagi kali ya belum. Mbak Rila mungkin bisa di-share screen-nya ke persyaratannya. Itu penting soalnya ya. Oke. Jadi ada 4 poin ya. 4 poin yang menjadi tolak ukur. Yang pertama adalah keaktifan. Keaktifan ini bobotnya 20%. Jadi keaktifan ini contohnya kalau kita udah kasih materi gitu, teman-teman ada yang bertanya ataupun ada yang menanggapi gitu. Nanti dari situ bisa kita nilai keaktifannya pada saat mentoring maupun juga pada saat pelatihan nanti. Kalau sekarang kita tidak ada nilai ya, kita tidak menilai sama sekali. Kemudian yang kedua, pemahaman
penggunaan aplikasi, teman-teman. Penggunaan aplikasi ini, pemahamannya itu bisa kita tolak ukurnya itu adalah dari tanggapan-tanggapannya teman-teman. Misalnya nih, ketika kita kasih tutorial, oh iya Pak, Kak, paham, berarti cara isi saldonya itu pakai ini, pakai ini, pakai ini. Misalnya teman-teman waktu tanggapan kayak gitu, itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa teman-teman memahami caranya gitu ya. Dan kita juga nanti ada tugas ya, dari tugas itu tentu saja juga menjadi tolak ukur ya dari tugasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah tolak ukurnya keinginan untuk mengembangkan usaha. Siap. Untuk poin yang ketiga ini adalah seberapa besar sih teman-teman ingin mengembangkan usaha produk digital ini gitu. Seberapa berkelanjutannya ataupun teman-teman punya rencana apa sih gitu untuk mengembangkan. Nanti ini akan ada di post test yang bisa kita nilai nantinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai pengisian evaluasi dan post test. Nanti kan ada post test ya, ada tes akhir gitu ya, yang teman-teman bisa isi. Nanti teman-teman bisa mengisi itu, nanti akan ada nilainya juga. Dan kami akan totalkan ya, dari poin 1 sampai 4 nilainya 100. Itu kira-kira berapa akumulasinya nilainya teman-teman. Jadi seperti itu untuk indikatornya. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu menjawab dari pertanyaannya, Pak. Oke, siap. Satu lagi, Pak. Itu yang pertama, kira-kira berapa, Pak ya? Untuk apa namanya? Modalnya. Nominalnya maksudnya. Ya. Oke. Nominal apanya, Pak? Untuk modalnya ya? Ya. Baik. Untuk modalnya ini kita ada klasifikasinya. Nanti ada 25 peserta, itu kita ambil 5 peserta terbaik. Nanti nominal itu mulai dari 500.000 sampai dengan 100.000. Jadi setiap teman-teman itu beda-beda dapatnya nanti. Mulai dari 500.000 sampai paling kecil 100.000. Siap. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa lanjut Mbak Ifti ke Iya. cek. Oke. Pertanyaan berikutnya akan aku ambil dari ini juga ya Kak, yang Raisen. Soalnya pertanyaan yang dari chat ini, sebelumnya aku mau beritahu dulu ke teman-teman terlebih dahulu untuk pertanyaan mengenai cara login aplikasi, mengenai aplikasinya, produk apa yang ada di dalam aplikasinya, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut saat proses monitoring ya Kak, saat proses pelatihan. Jadi bisa ditanyakan mungkin mengenai aplikasi kita atau mengenai proses pelatihannya nanti. Jadi ini kebanyakan dari chat ini menanyakan tentang aplikasi pulsanya ini bagaimana. Jadi untuk selanjutnya saya ambil dari yang Raisen lagi, dari Kak Rian mungkin, silahkan bisa open. Ya, kedengaran suara saya, Rian dari Kalsel. Jelas. Pukul 12.30. Terima kasih atas waktunya. Saya ada pertanyaan ini untuk Pak Wiguna, walaupun ini tentang aplikasi ya, sedikit tentang aplikasi, tapi sedikit aja. Kata Bapak tadi di penyampaian itu aplikasinya memang belum 100% aksesibel. Kira-kira kalau indikasinya 100% itu sampai kemana, sampai berapa aksesibelnya aplikasi Smart Saldo ini? Kan saya udah pasang, saya juga udah install, cuman karena saya belum top up, jadi saya belum eksplorasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelum ada aplikasi Smart Saldo ini, saya kalau mau isi pulsa itu paket data itu lebih pada aplikasi gabung ke aplikasi ojek online gitu ya. Yang mana saya juga memang belum pernah berpengalaman berjualan pulsa secara langsung dengan agen, tapi saya sudah kadang-kadang mau juga melayani teman yang membeli pulsa walaupun dengan aplikasi ojek online. Tapi saya nggak sebut platformnya. Nah, kalau di aplikasi semacam itu kan Kak Wiguna ya, Pak Wiguna maksud saya itu kan kalau kita mau isi pulsa itu kan atau paket data itu kan ada nomor kontak di situ langsung yang sudah terintegrasi dan kita bisa klik gitu. Nah, kalau di Smart Saldo ini gimana, apa kita tulis manual gitu satu persatu nomor orang yang mau beli, apakah ada dia sinkronisasinya dengan kontak? Itu pertanyaan saya. Dan satu lagi,
untuk pertanyaan saya ini juga yang terakhir. Pertanyaan ketiga saya yaitu tentang apa namanya keterjangkauan harga. Tadi sudah disampaikan harganya belum termasuk yang cukup murah, tapi untuk kualitasnya luar biasa kata Pak Wiguna kan, untuk kecepatan segala macam udah oke, luar biasa. Nah ini yang saya tanyakan, kita kan kalau ada gangguan atau keluhan itu kan tentu mengadu ke customer service atau CS. Ini udah 24 jam atau belum ya? Atau jam berapa aja buka tutup CS-nya yang bisa melayani kita? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Poin nomor satunya bisa diulang lagi sekali, Mas? Yang mana? Yang mana? Poin nomor satunya bisa diulang sekali lagi tentang aksesibilitas tadi. Ya, kalau indikasinya 100%, kira-kira menurut Pak Wiguna udah berapa persen itu dari 100 keaksesan aplikasi Smart Saldo ini gitu? Baik, siap. Baik, saya akan langsung jawab aja ya. Terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, untuk aksesibilitasnya ini saya katakan 75% ya, 75%. Dan untuk disabilitas tunanetra, kesulitannya saat ini adalah untuk ada beberapa menu ya. Saya kalau sebutkan itu sekitar dua menu saja yang kurang aksesibel, tapi bisa diakali ya. Bisa diakali, nanti kita juga kasih tahu caranya itu bisa dengan menghafalkan posisinya. Karena memang saat ini untuk aplikasi kita buat di developer, dan developer sendiri pun ada beberapa yang belum begitu memahami ya untuk pembuatannya, dan memang karena kita skalanya masih kecil, jadi tentu saja ada biaya yang memang harus kita bayar untuk membuat aksesibilitas itu 100%, tapi sebagai pengusaha ya, disabilitas, saya juga memahami bahwa itu adalah kebutuhan yang penting buat teman-teman semua dan akan kami usahakan ke depannya. Kemudian untuk harga tadi ya, gangguan ya, kalau ada gangguan gitu ya. Kalau ada gangguan nantinya, CS kami saat ini memang harusnya sih 24 jam ya, tapi melihat kebutuhan data yang kami dapatkan dari aplikasi CRM atau aplikasi pengelola komplain itu, 90% hanya bertransaksi pukul 6 sampai pukul 23. Jadi untuk itu CS kami saat ini opennya jam 6 WIB sampai 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti itu untuk yang ada gangguan-gangguan itu ya. Dan bisa juga teman-teman silahkan ajukan komplain, juga CS kami sudah masukkan di grup ya, di grup pelatihan juga sudah ada. Kemudian untuk impor kontak tadi sudah terintegrasi. Jadi kalau mau beli itu bisa lewat kontak, cari langsung lewat kontaknya, atau bisa langsung ketik saja di situ. Mungkin seperti itu Pak Rian. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari ini lagi, yang raise hand lagi. Ada Kak Firdaus dari Jakarta. Silahkan bisa di-unmute, lalu menyampaikan pertanyaannya. Kak Firdaus. Mungkin jika kakaknya tidak ada, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Ada Kak Amsar dari Bandung. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mas Wiguna. Selamat siang. Saya juga. Ya, udah ketemu berapa kali nih di pelatihan, belum pernah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Wiguna ya yang sudah memberikan aspirasi kepada kita, inspirasi, yaitu sudah membuat sebuah aplikasi untuk berjualan pulsa ya, karena selama ini yang kita ketahui yang membuat aplikasi tersebut biasanya orang awas, dan bahkan saya pun mempunyai beberapa aplikasi. Memang kalau kita membandingkan harga, memang ada beberapa aplikasi yang saya kira lebih murah dari Smart Saldo, tapi dengan dibuatnya ini oleh seseorang atau teman kita disabilitas, tentu kita harus lebih menghargai ya, dan
saling mendukung di antara disabilitas. Baik, untuk pertanyaan tentang aplikasi, saya karena memang pada intinya fitur-fitur di aplikasi Smart Saldo ini saya kira hampir sama ya dengan di aplikasi yang lain. Jadi mungkin untuk pertanyaan aplikasi akan saya sampaikan nanti aja di pelatihan, karena sebagian besar sudah saya pahami dan yang kurang nanti akan saya tanyakan, karena ini kan hanya bagian perkenalan ya, sosialisasi Smart Saldo. Cuma mungkin yang ingin saya tanggapi dalam hal ini adalah pengantar dari Mas Wiguna tadi mengenai kesulitan kita untuk mengajukan pinjaman ya, terutama disabilitas. Kalau dibandingkan dengan orang awas, memang selama ini yang saya rasakan dan yang saya perhatikan dari teman-teman di sekitar saya, memang untuk disabilitas ini sangat kesulitan untuk mengajukan pinjaman ya ke berbagai lembaga atau birokrasi, sulit dalam birokrasi. Karena kalau orang awas itu yang saya ketahui mereka itu punya jaminan fisik. Nah, kalau orang disabilitas ini jarang. Bahkan ada yang tidak punya jaminan fisik seperti motor atau kendaraan ataupun rumah. Yaitu mungkin yang salah satu menjadi hambatan kita dalam mengajukan pinjaman. Itu yang pertama. Kemudian saya rasakan betul ketepatan dari yang disampaikan oleh Mas Wiguna. Saya sering mengikuti pelatihan dan yang menyampaikan itu kadang-kadang orang awas ya. Dan kadang-kadang materi yang disampaikan itu agak kurang pas itu. Nah, yang disampaikan tadi Mas Wiguna dalam pengantar tadi cukup bisa saya pahami dan cukup menjadi bahan acuan bagi saya khususnya, umumnya bagi teman-teman disabilitas. Mungkin itu aja saja. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan nggak ada, karena pertanyaan nanti untuk pelatihan. Tanggapan aja. Ini tanggapan aja. Tadi kan saya aja, tanggapan bukan pertanyaan. Enggak, saya tadi tanggapan. Makasih banyak Mas ya, nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Bagus banget. Lanjut. Ya, jadi saya ingin menanggapi sedikit ya. Jadi dari permodalannya memang susah untuk saat ini, dan saya sampaikan teman-teman mungkin yang belum tahu. Jadi di BRI itu saat ini ada yang namanya KUR ya, Kredit Usaha Rakyat. Saya sudah mengajukan pinjaman di BRI tanpa anggunan, jadi tanpa jaminan sepeser pun. Saya tidak melampirkan jaminan itu. Silahkan teman-teman coba kalau dia mau meminjam di BRI sekitar kalian. Kalau ada kesulitan, teman-teman bisa infokan ke saya. Siapa tahu nanti saya bisa bantu, karena saya ada kenalan di BRI juga, meskipun bukan posisinya tinggi, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Jadi pengalaman saya itu sebagai disabilitas meminjam di BRI saat ini, kemarin saya sudah bisa meyakinkan, intinya adalah beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kita punya 3 hal. Yang pertama, maksud dan tujuan pinjaman kita harus jelas ya teman-teman. Untuk apa, terus kalian harus bisa menyampaikan gimana pinjaman kalian pakai nantinya, supaya meyakinkan pemberi pinjaman itu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman punya usaha, lampirkanlah semua hal tentang usaha kalian. Misalnya nanti kan survei tuh, nah kalian misalnya punya usaha makanan, kalau memang saat itu belum ada yang beli, teman-teman bisa kasih foto-foto bukti gitu, bahwa ini yang beli gitu, terus produk-produknya apa aja. Dan juga kelengkapan izin ya teman-teman. Saat ini kalau yang punya usaha silahkan daftarkan izinnya minimal NIB, dan NIB ini kayaknya juga udah banyak ya pemerintah kasih pendaftaran NIB bagi disabilitas dan gratis 100%. Kebetulan saya sudah punya NIB Mas, alhamdulillah. Gimana? Ya kebetulan untuk NIB sudah ada. Sudah ada ya? Saat ini usahanya apa aja Mas? Saya kalau untuk offline-nya pijat, kalau untuk online-nya jual handphone dan pulsa Mas. Baik, ya nanti mungkin kalau mau coba aja ke BRI lagi Mas ya, ditunjukkan semua dokumentasi pijatnya dan juga transaksinya, nanti bisa coba aja lagi kalau misalnya mau BRI. Siap. Ya, terima kasih, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Izin informasi juga ya, kita waktunya maksimal sampai jam 12 ya teman-teman ya. Mungkin bisa dilanjut beberapa. Oke, beberapa pertanyaan lagi ya Kak. Untuk informasi juga dari yang teman-teman yang bertanya di kolom chat mengenai produk dan aplikasi, sudah ada beberapa yang aku jawab ya, karena aku juga di sini sendiri selaku CS dari MTN Group. Untuk selanjutnya, aku ambil lagi dari yang Raisen. Ini ada Kak Nova Ferdiansyah. Silahkan bisa disampaikan
bisa di-unmute dan disampaikan pertanyaannya. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Mau tanya, apakah untuk smart saldo sendiri, kalau yang misalkan kan seperti saya kan pernah untuk Agak feedback Mas, kalau menurut saya coba mantul suaranya. sebentar. Sudah jelas, Kak, bisa dilanjutkan. Untuk smart saldo sendiri, apakah bisa selain untuk berjualan pulsa atau membeli paket data, apakah bisa untuk transfer bank juga gitu? Oke. Ya, ini terkait produk ya. Jadi kita juga menyediakan untuk transfer bank itu juga ada top up e-money ya, OVO, GoPay, Link Aja dan lain sebagainya. Ada voucher game seperti Free Fire, Mobile Legends, voucher-voucher game lainnya yang cukup lengkap, dan pembayaran bulanan juga seperti PDAM, BPJS, pembayaran cicilan, dan masih banyak lagi teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya kita akan sampaikan di tanggal 5 ya, untuk produk-produk yang lebih jelas lagi nanti kita akan sampaikan pada tanggal 5 Februari. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ini kalau dari kolom chat pertanyaannya seputar produk ya, Kak. Kalau itu bisa aku jawab satu-satu di kolom chat. Kemudian dari ini lagi, dari yang Raisen lagi, silakan dari Kak Ai Cahyati. Bisa, ya. Ya, iya, selamat siang. Jelas suara saya, Kak, ya? Jelas. Jelas, Kak. Oke. Ini saya mau tanya, kalau di PT, ya di Smart Saldo itu apakah berlaku jaringan gitu bisnisnya, misalnya kayak semacam perekrutan untuk member lain, misalkan kalau kita berhasil mengajak teman kita misalnya buat join di bisnis ini, apakah ada apresiasi gitu, seperti misal ini mah ya, misal MLM gitu, atau kayak MLM gitu, atau enggak gitu ya, intinya berlaku jaringan atau enggak gitu. Kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk Smart Saldo sendiri kami berlaku ya, untuk jaringan itu berlaku. Jadi kami ada namanya sistemnya markup. Markup itu adalah, mungkin teman-teman yang di sini pernah juga kali ya. Jadi markup itu adalah selisih harga yang bisa kita tambahkan. Misalnya gini, saya mendaftarkan agen baru ya, namanya itu FT misalnya, Rila misalnya. Nah, agen baru ini di dalam formulir pendaftaran nanti ada beberapa info yang bisa kita isi. Yang pertama itu adalah nama agen, saya isi dengan Rila Sel misalnya. Kemudian yang kedua itu ada alamat. Nah, alamat ini kita isi alamat kita gitu ya. Alamat si agen, mohon maaf, alamat si agen. Terus yang ketiga adalah nomor HP atau nomor WA yang bisa menerima SMS juga. Artinya nomornya aktif SMS dan WA. Kita masukkan di kolom nomor 3 itu. Kemudian nomor 4 adalah markup. Nah, markup ini kita isi dengan satuan angka. Misal, kita mau ambil keuntungan berapa dari si agen ya. Misalnya 100. 100 ini menjadi keuntungan kita. Misalnya, awalnya harga pulsa 5.500 gitu di aplikasi kita. Terus ketika kita daftarkan agen dengan markup 100, maka harga si agen itu akan menjadi 5.600. Tapi ketika si agen transaksi, kita akan dapat 100. Jadi memang kecil untuk agen pulsa ini, tapi bisa unlimited gitu. Sampai berapapun orang kita daftarkan bisa. Dan kita bisa cari member dari seluruh Indonesia juga untuk daftar di aplikasi kita ataupun counter-counter di desa kita. Karena pengalaman saya, banyak ya counter di desa itu harganya mahal-mahal. Jadi kita bisa masuk di situ juga untuk mencari agen. Karena kalau kita dapat counter langsung itu pasti transaksi dia itu per hari bisa puluhan ya. Misal kita dapat counter di daerah ya, namanya Relasel. Sehari dia transaksi 20 kali. 20 terjual, berarti 100 kali 20 sama dengan 2.000. Terus kita punya 10 counter misalnya.
2.000 kali 10 jadi dapat 20.000. Jadi sehari kita dapat 20.000 tanpa ngapa-ngapain gitu, tanpa kita kasih modal, tanpa kita top up. Jadi kita tinggal ngajarin aja orang itu untuk cara berjualannya, dan kita akan dapat setiap hari selama dia berjualan terus. Dia berjualan terus. Tapi untuk etika bisnisnya kita harus bimbing terus gitu. Jangan sampai dilepas ya. Jangan sampai dibiarin aja mentang-mentang kita cuan. Kita biarin aja nih si Rilasel jualan tanpa kita lihat apa kendalanya. Jadi kita harus terus membantu dia. Jadi ada imbal jasa lah istilahnya gitu ya. Dari kita membantu dia, mengenalkan dia dan yang lainnya. Seiring berkembang, kita punya satu desa 10 counter, desa lain 10 lagi. Kita punya 100, kita bisa dapat 200.000 sehari bahkan ya, tanpa kita ngapa-ngapain dengan kita mengajarkan mereka. Inilah juga yang akan kita ajarkan nanti di sesi pelatihan. Dan teman-teman juga bisa punya aplikasi sendiri ya. Kalau punya aplikasi sendiri, tentu saja itu lebih mudah lagi. Tinggal suruh install aplikasinya, udah beres. Setiap dia transaksi kita dapat keuntungan gitu. Mungkin seperti itu. Iya, makasih Kak. Jelas. Sama. Oke. Kita bisa lanjut ya. Ada dari Kak Fauzan yang Raisen dari Medan. Fauzan. Kak Fauzan, silahkan bisa di-unmute dan disampaikan untuk pertanyaannya. Mungkin kalau nggak ada, kita bisa lanjut dari Kak Samsul Arif. Kak Samsul Arif. Satu pertanyaan lagi ya, mungkin ya. Oh iya, oke. Baik, Kak. Kalau dia mau sharing juga boleh. Oke, silakan Samsul Arif. Walah, tidak kedengaran. Mohon maaf dari Kak Samsul Arif, mungkin bisa disampaikan pertanyaan di kolom chat karena nggak salah. Oh, sudah. Ini saya mendukung sekali dari Mas Wiguna. Itu 1.1, dan untuk selanjutnya saya ikuti di pelatihan saja. Kalau dari platform yang digunakan saya mendukung, dan itu memang sangat mendukung. Terima kasih, gitu aja Mas. Assalamualaikum. Oke, baik Kak. Jadi dari Kak Samsul Arif ini tadi cuma menyampaikan untuk mendukung aplikasinya saja, Kak. Baik, terima kasih banyak. Satu pertanyaan lagi ya, Kak. Mohon izin saya tanya, ini kayaknya belum ada ya pertanyaannya. Oke, boleh Kak, silahkan. Selamat siang Kak Wibun. Ya, selamat siang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Iya, baik Kak. Kalau di Smart Saldo itu nantinya kan saya juga gabung di aplikasi sebelah, itu ada namanya tuh campaign message ya. Campaign message itu jadi ketika kita transaksi kan nanti ada SMS pulsa masuk gitu. Nah itu nanti di akhir tuh jika Anda ingin di agen pulsa gitu, boleh hubungi nomor sekian gitu. Itu kira-kira di Smart Saldo ada nggak campaign message-nya gitu? Oke. Saat ini kami belum menyediakan fitur tersebut. Jadi kayak misalnya ada yang beli pulsa terus nanti ada ucapan selamat gitu Mas ya. Ucapan terima kasih gitu ya maksudnya ya? Enggak, jadi kita itu kalau misalkan mau tambah downline kan enggak bisa lewat cari orang secara mandiri gitu, misalkan lewat teman atau kita datang ke counter-counter. Terus ada juga di aplikasi sebelah tuh, jadi di akhir SMS transaksinya. Oh, paham. Baik. Jadi saat ini dengan ada beberapa kebijakan yang belum dapat kami share juga, itu kami saat ini belum menerapkan fitur tersebut. Salah satunya alasannya karena jadi operator cukup masif ya untuk memblokir beberapa pesan. Jadi saat ini untuk kestabilan kami belum memasukkan fitur tersebut, Mas.
Oh, berarti belum ada ya. Ya, Belum oke, ada. siap. Iya. Terima kasih, Mas. Baik, saya kira cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak semuanya sudah bertanya dan sudah mensupport kami. Saya selaku CEO di MTN Group mengucapkan mohon maaf ya jika masih banyak hal-hal yang kurang dalam sosialisasi ini dan saya kembalikan ke FT. Oke, baik. Oke, baik. Untuk semuanya, terima kasih ya atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Kak Wiguna atas penyampaian materinya dan seluruh peserta yang telah bertanya. Mohon maaf kami tidak dapat menjawab semua pertanyaan. Untuk pertanyaannya, detailnya bisa ditanyakan nanti waktu pelatihan ya teman-teman semua. Untuk saat ini karena keterbatasannya waktu, mohon maaf kami tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk para peserta bisa mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan. Saya udah kelihatan. Kelihatan nggak? Silakan untuk para teman-teman semuanya bisa kami tunggu ya 1 atau 2 menit untuk mengaktifkan kameranya karena akan kita dokumentasikan. Maaf Kak, saya kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya, Kak? Ya. Kelihatan nggak? Mungkin nanti bisa dibantu hitung ya kalau fotonya. Oke. Baik, Kak. Bisa dilihat. Ya, sudah banyak yang on cam ya. Nggak bisa dilihat ini Mas Wiguna layarnya nggak kelihatan. Iya, Kak, karena kita akan melakukan foto sesi bersama ya. Bisa kelihatan. Kelihatan Mas, kelihatan. Jelas banget nih. Bisa kelihatan semuanya, mantap. Ayo silakan ditunjukkan wajah cantiknya dan gantengnya. Pokoknya ganteng-ganteng sama cantik-cantik lah. Oke, silakan dari panitia mungkin juga bisa bantu untuk screen capture layarnya ya. Saya hitung. Untuk kita dokumentasikan. 1, 2, 3. Udah belum nih Kak? Sekali lagi ya Kak. Oh ya. Udah keringetan nih, gaya-gaya terus nih. Karena banyak nih. 1, 2, 3. Wes, HP lah. Ini nggak apa ya jauh dua wadah harapnya sanggup sih sebenarnya. KB. Itu? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai hari Senin. Terima kasih. Sudah boleh untuk Nopa menutup Bandung, kamera laki kau ya. aku nih Nopa Bandung. Sehat selalu kakak. Siap kakak. Nopa Bandung. Oke. Terima kasih untuk semua peserta yang telah berpartisipasi dalam acara pada hari ini. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Setelah semua sesi telah dilakukan, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir.
Kami mengingatkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya agar tetap stay di grup ya. Dilarang untuk keluar dari grup sampai acara pelatihan selesai di bulan Maret. Persiapkan diri Kak. kalian untuk mengikuti proses pelatihan teknis demonstrasi aplikasi Smart Saldo pada tanggal 5 Februari 2024. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan seputar program ini, silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dapat menanyakannya kepada CS kami yang siap membantu. Terima kasih. Saya FT Ayu selaku Master of Ceremony. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama memandu acara pada siang hari ini. Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bandung. Terima kasih semuanya. Silakan bisa untuk live dari Zoom, dipersilahkan. Itu kalau CS-nya itu nanyanya di admin grup itu ya? Iya Pak, nanyanya di grup Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Lu makan siang ambil di meja sana ya. Oke, bye. Nasi Padangnya ambil satu-satu ya. Bye semuanya. Padang apa tuh? Salam kenal ya. Bye juga. Woi Nova, mana kau Nova? Woi. Ada di Bandung, di Bekasi. Waduh, Maria Nur. Udah di Bekasi sekarang kau Pak? Bekasi. Awas belah ya kau di Ingluang Bekasi kau habis kau Pak. Kok. Kau Pak. Bekasinya di mana Pak? Di Bekasi Selatan, Jalan Taus, Kayu Ringin. Tempat angga Pak. Yang doyan ayam silahkan.